Hari ini kita akan belajar tentang konsep Tritunggal dalam teologi Protestan ya. Saya percaya bahwa kita sudah memahami konsep ini dengan baik dan dengan jelas. Saya tidak akan masuk ke dalam penjelasan konsep ini karena kita sudah paham. Teman-teman semua, kita melihat bahwa konsep Tritunggal ini seringkali disalahpahami ketika kita menggunakan perumpamaan atau analogi yang keliru atau analogi yang salah. Nah, ini harus kita pahami. Nah, perumpamaan Tritunggal sering digunakan untuk memahami konsep Allah yang satu dalam tiga pribadi. Artinya kita menggunakan analogi perumpamaan untuk menjelaskan supaya konsep Tritunggal itu dapat dimengerti oleh orang lain, oleh jemaat, oleh orang yang kita injili, atau oleh siapapun, oleh orang Kristen. Nah, kita perlu ingat bahwa tidak ada analogi yang paling sempurna karena Tuhan jauh melampaui pemahaman kita. Nah, berikut kita akan lihat beberapa pemahaman yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep Tritunggal. Yang pertama itu adalah konsep air atau H2O. Nah, teman-teman harus ingat, tiga wujud dalam satu zat. Nah, air dapat berbentuk cair, es, dan bahkan uap. Ketiganya memiliki esensi yang sama, yaitu H2O. Tetapi ini yang harus diingat, tetapi berada dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini mencerminkan bagaimana Allah dalam satu esensi tetapi hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ada kelemahan dari konsep ini. Kelemahan dari konsep ini yaitu bahwa air tidak bisa berada dalam tiga bentuk secara bersamaan, sedangkan Allah Bapa, Allah selaku Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu secara bersamaan gitu. Nah, secara bersamaan nanti kita akan belajar di waktu-waktu depan tentang hypostatic union. Ini yang harus dipahami. Nah, sehingga konsep menggunakan perumpamaan atau analogi untuk menjelaskan konsep Trinitas ini, kelemahannya jatuhnya di sini. Air tidak bisa berada dalam tiga bentuk secara bersamaan, sedangkan Allah selaku Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara bersamaan. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, teman-teman, ini yang harus kita pahami sehingga ketika kita menggunakan konsep air, maka air tidak bisa berada dalam tiga bentuk secara bersamaan. Itu juga dalam pengertian bahwa ingat bahwa Allah yang esensinya adalah Allah yang roh itu, dia omnipotent, omnipresent, omniscience. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Yang kedua, kita menggunakan konsep matahari. Seringkali dalam menjelaskan ini kepada orang lain, maka kita menggunakan konsep matahari. Ya, sumber cahaya dan panas. Matahari sebagai satu entitas memiliki bola api. Sumbernya cahaya yang dipancarkan dan panas yang dirasakan. Ketiganya berbeda tetapi tidak terpisahkan, sebagaimana Allah Tritunggal. Tetapi kelemahannya apa? Kelemahan di sini cahaya dan panas adalah hasil dari matahari. Sementara dalam Tritunggal tidak ada satu pribadi yang lebih tinggi atau dihasilkan oleh yang lain. Nah, ini kelemahannya. Yang ketiga, analogi yang ketiga adalah yang sering digunakan ketika orang menjelaskan tentang Tritunggal, yaitu manusia terdiri dari akal, pikiran, tubuh jasmani, dan jiwa, kesadaran rohani. Ketiganya membentuk satu pribadi yang utuh, sebagaimana Allah adalah satu tetapi dalam tiga pribadi. Kelemahan dalam konsep ini yaitu dalam manusia bagian-bagian ini bukan pribadi yang berdiri sendiri, sedangkan dalam Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sejati. Nah, sehingga ketika kita menggunakan konsep ini untuk menjelaskan Tritunggal kepada orang lain, maka kelemahannya terletak bahwa bagian-bagian yaitu tubuh, jiwa, dan roh bukan pribadi yang berdiri sendiri. Sedangkan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang sejati. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, lalu bagaimana seharusnya menjelaskan konsep Tritunggal yang baik? Saran saya adalah kita menggunakan cincin segitiga atau sering disebut the shield of the Trinity. Simbol Tritunggal yang sering digunakan sebagai cincin segitiga.
ya, sebagai cincin segitiga. Nanti saya kasih gambarnya di atas video ini. Nah, yaitu Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Kelebihan atau cara ini yang lebih efisien adalah ini lebih akurat dalam menggambarkan perbedaan pribadi dalam kesatuan esensi. Sehingga kita dapat menyeberangkan pemahaman tentang konsep una substantia tres personae itu dengan baik kepada orang yang kita injili, kepada jemaat atau kepada orang lain atau bahkan kepada orang Kristen sekalipun. Semua perumpamaan di atas hanya sebuah pendekatan untuk membantu menolong kita punya perspektif pemahaman yang baik tentang Tritunggal, tetapi merupakan misteri iman yang hanya dapat sepenuhnya diterima melalui wahyu dan iman Kristen. Ini yang harus dipahami dan kita pikirkan dengan baik. Jadi mungkin kita bisa menghindari menjelaskan Tritunggal dengan konsep empat konsep tadi. Air kita hindari karena ada kelemahannya, matahari, sumber cahaya dan panas kita hindari, manusia, akal, tubuh dan jiwa kita hindari. Tetapi yang kita gunakan adalah cincin segitiga, shield of the Trinity. Jadi sehingga konsep ini lebih nyambung, karena juga nanti dalam penjelasan tentang Trinitas ini ada konsep hypostatic union. Jadi penjelasan bahwa ada yang kemarin bertanya kepada saya, maka saya jelaskan bahwa kalau kita menyembah Roh Kudus atau apakah Allah dan Anak ikut disembah? Ya, mereka ikut disembah. Apakah kita hanya menyembah Bapa, misalnya kita berkata puji Tuhan, haleluya, Engkau Bapa yang baik, apakah Yesus dan Roh Kudus ikut disembah? Ya, mereka ikut disembah. Ya, karena esensinya itu adalah Allah sendiri. Sehingga kita sama-sama belajar sehingga konstruksi bangun berpikir kita tentang konsep yang paling mendasar dalam kekristenan ini dapat menolong kita dengan baik, punya perspektif yang baik, kerangka berpikir yang baik, sehingga tidak saja pemahaman dogmatis kita bertumbuh, tapi juga pemahaman doktrinal kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh di dalam pewahyuan dalam iman Kristen kita. Oke, saya pikir itu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.